Selamat malam, perkenalkan saya Diah Wahyu Kristianti, NRP 038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mengenai analisis saham PT Excel Axiata. Berikut outline yang akan saya sampaikan. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi PT Excel Axiata adalah perusahaan operator telekomunikasi yang beroperasi mulai pada tanggal 8 Oktober tahun 1996. Dan visinya menjadi penyedia layanan telekomunikasi data terpilih Indonesia, dan misinya mendekatkan dunia dengan cara yang simpel untuk kehidupan yang lebih baik. Lalu saya melakukan analisis fundamental. Di sini saya menyatakan 4 aspek untuk analisisnya. Jadi, pada hasil tabel perhitungan, Excel Axiata memiliki rasio likuiditas yang tidak cukup baik. Bisa dilihat dari current ratio yang semakin menurun. Lalu untuk rasio aktivitas memiliki kondisi yang cukup baik, karena perputaran piutang menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun dan dalam range yang baik. Lalu untuk rasio solvabilitas juga kurang baik karena angka tiap tahunnya cukup tinggi dan melebihi 40%. Namun untuk profitabilitas kondisinya cukup baik karena mengalami kenaikan khususnya pada 2021. Hal ini mengartikan bahwa saham membawa keuntungan bagi investor. Lalu untuk analisis teknikal, di sini saya menyertakan grafik 5 tahun dan grafik 1 tahun. Pada kedua grafik ini bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan pandemi. Lalu mulai ada kenaikan sampai sekarang yang cukup stabil itu mulai pertengahan 2021. Lalu selanjutnya ada valuasi saham. Di sini Excel Axiata memiliki valuasi saham yang kurang bagus karena EPS, nilai EPS yang cukup kecil dan fluktuatif kondisi tiap tahunnya. Lalu PBV nilainya yang lebih dari 1 yang menandakan harganya cukup mahal dan di kondisi tidak ideal. Lalu dilihat dari PER juga cukup fluktuatif, khususnya di tahun 2017, 2019, 2020. Jadi dikatakan valuasi saham saat ini di Excel Axiata tidak cukup bagus jika untuk jadikan tempat investasi jangka panjang. Terus selanjutnya ada analisis saham dan hasil strukturnya, lalu keuntungan dan kerugiannya. Di sini ada tabel dari data 14 minggu saham di Excel Axiata beserta data harganya. Di sini ada asumsi action dan memperoleh profit 80.000. Jadi bisa disimpulkan dari hasil ini bahwa indikator itu mempengaruhi dan kita sebelum uh, membeli saham sebaiknya memahami indikator sehingga nanti indikator tadi bisa memudahkan kita untuk analisis dan bisa tepat sasaran. Lalu selanjutnya ada analisis perekonomian, tinjauan industri, dan analisis keuangan. Untuk analisis ekonomi global, hal ini pertumbuhan ekonomi saat ini sudah cukup naik dan beberapa komoditas harganya tinggi khususnya karena terkena konflik Rusia-Ukraina, juga ada inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat yang mempengaruhi beberapa negara yang masih berkaitan. Lalu untuk analisis ekonomi lokal sendiri di Indonesia sudah perlahan pulih kembali setelah pandemi dan saat ini sudah di atas rata-rata, di atas 3% produk domestik brutonya, dan saat ini inflasi pun cenderung cukup rendah dan masih di bawah 4% dan masih di bawah pengawasan pemerintah. Lalu untuk tinjauan industri saat ini perusahaan telekomunikasi lebih gencar untuk bisnis di broadband service karena pengguna internet yang semakin tinggi. Jadi akan lebih menguntungkan bagi mereka untuk berbisnis di sini. Dan untuk posisi persaingan, di sini ada Telkomsel yang saya sertakan karena dua ini cukup bersaing di pasarnya. Dan menurut saya Telkomsel masih lebih unggul di layanan kualitas jaringan, namun harganya cukup tinggi. Dari sini mungkin Excel Axiata bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan inovasinya. Lalu untuk analisis keuangan, di sini PT Axiata mengalami kenaikan pendapatan dari 2017 sampai 2021
Dan laba bersih yang naik juga cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di sini di laba bersih ada minus karena pada saat ini ada perbaikan internal yang membuat laba bersih dari perusahaan tersebut turun drastis. Namun sekarang sudah kembali lagi meskipun sempat terkena dampak waktu pandemi. Lalu ada risiko dan mitigasi investasi. Di sini ada risiko internal yaitu di kewajiban. Eksalasiata kewajibannya cenderung meningkat tiap tahunnya. Kalau untuk dividen sendiri baru ada di 2020 dan 2021. Setelah 6 tahun lamanya mereka tidak melakukan pembagian dividen. Jadi di sini mereka mulai pembagian dividen kembali dan cukup tinggi karena mereka mengalami peningkatan juga di laba bersih. Lalu ada risiko eksternal. Di sini menunjukkan tingkat eksternal tingkat inflasi di Indonesia yang mengalami penurunan, namun penurunan ini diartikan tidak cukup baik karena terjadi di saat pandemi dan menunjukkan kurangnya aktivitas pasar di masyarakat. Lalu ada mitigasi resiko investasi mengenai yang sudah dibahas, jadi bahwa inflasi di Indonesia masih cukup terkontrol, namun menurunnya tersebut menunjukkan sesuatu yang kurang bagus. Lalu bisa dijadikan eksalasiata bisa dijadikan tempat investasi karena mulai terjadi pembagian dividen lagi yang menandakan bahwa perusahaan sudah bertumbuh kembali. Lalu ada target dan keputusan investasi. Di sini ada action buy yang disarankan jika indikator stokastik osilator di bawah angka 20 dan harga saham berkisar 2630 sampai 2690. Lalu ada action hold disarankan jika indikator di antara angka 20 sampai 80 dan harga saham di antara 2.700 sampai 2.900. Lalu ada action sell yang bisa digunakan jika indikator berada di atas 80 dan harga saham berada pada harga 3.200 ke atas. Harga tersebut bersumber dari pencatatan harga saham terendah dan tertinggi dari PT Eksalasiata. Ya, mungkin sekian presentasi analisis saham PT Eksalasiata dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.